Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Gita, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bapak siapa Pak namanya? Bapak Udin, Bapak Udin usianya berapa? 40 tahun, 40 tahun. Alamatnya di mana Pak? di Gede Bage, Pendidikan terakhirnya apa Pak kalau boleh tahu? SMA. SMA. Sekarang Bapak pekerjaannya apa? Kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Baik Bapak, jadi keluhan utama Bapak apa Pak? Ini kaki kiri saya sakit sama jadi hitam warnanya. Sejak kapan Pak munculnya? Udah semingguan. Nyerinya, apakah terdapat nyeri Pak? Iya sakit. Sakit ya Pak. Nyerinya itu terus menerus atau hilang timbul? Kadang hilang, kadang ada. Lalu perubahan warnanya itu bagaimana Pak, dan awalnya itu bagaimana? Jadi hitam Di bagian mana Pak? di jari-jarinya aja. Lalu hitamnya itu semakin membesar tidak Pak? Iya jadi kayak tambah banyak. Apakah ada bengkak Pak? Bengkak gak ada. Kemerahan? Enggak, Nanah? enggak ada. Dulu apakah pernah mengalami hal yang sama seperti ini? Belum pernah. Lalu kalau dipakai berjalan suka sakit tidak Pak? Iya sakit. Apakah saat beristirahat juga merasa sakit Pak? Kadang-kadang, tapi lebih hilang kalau sakit istirahat. Begitu ya Pak. Lalu Bapak, apakah Bapak merokok? Iya. Berapa banyak Pak kalau boleh tahu sehari? 2 bungkus. 2 bungkus ya Pak. Lalu apakah Bapak memiliki riwayat tinggi kolesterol Pak? Kayaknya ada. Kalau kencing manis? Ada. Tekanan darah tinggi? Ada. Penyakit autoimun seperti lupus misalnya? Nggak ada. Lalu penyakit stroke Pak? Nggak ada. Kelainan pada jantung? Nggak. Apakah di keluarga Bapak ada yang mengalami keluhan yang sama seperti ini? Ada nenek. Neneknya ya Pak ya. Lalu apakah Bapak sudah berobat sebelumnya Pak? Ada, cuman minum di obat warung. Minum obat warung ya Pak ya. Baik Bapak, setelah dilakukan anamnesis, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, atau mungkin juga akan sedikit ada rasa nyerinya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, yang pertama-tama saya akan cuci tangan terlebih dahulu, 6 langkah menurut WHO dan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya meminta pasien untuk berbaring dan membuka daerah yang akan diperiksa dari ujung kaki hingga daerah pangkal paha. Kemudian kita berdiri dekat kaki pasien dan amati apakah terdapat perbedaan ukuran dari kedua tungkai. Yang pertama, inspeksi terlebih dahulu dari warnanya, apakah terlihat pucat, kebiruan, atau hitam. Selanjutnya dilihat dari atrofi otot, dilakukan pada otot gastrocnemius dan juga betis. Selanjutnya pertumbuhan rambutnya, biasanya itu pada jika insufisiensi arteri biasanya rambutnya itu sedikit, dan pada yang kronis biasanya rambutnya itu rontok. Selanjutnya pada kulitnya, apakah dia kering atau bersisik. Lalu perubahan pertumbuhan kukunya, dilihat juga apakah kasar atau tidak ada kuku karena terlepas sendiri. Lalu gangren atau kukusnya apakah ada atau tidak. Lalu dilihat juga apakah ada tanda-tanda infeksi seperti nanah, edema, hiperemik, dan ditentukan ukuran juga kedalamannya. Selanjutnya palpasi dibandingkan dari ekstremitas kanan dan kirinya. Yang pertama, suhunya dipalpasi dari distal hingga ke daerah femoralis menggunakan punggung tangan. Selanjutnya CRT-nya atau capillary refill time-nya pada semua jari kaki secara individual satu persatu seperti ini. Normalnya itu biasanya kurang dari 2 detik. Selanjutnya pemeriksaan puls arteri dari inferior ke posterior dimulai dari kaki yang normal. Lalu pemeriksaan pada dorsalis pedis terletak di antara jari pertama dan jari kedua di punggung kaki di sini. Lalu tibial posterior terletak di medial malleolus di bawah medial malleolus, menggunakan 4 jari periksanya di daerah sini medial malleolus. Selanjutnya popltea
pasien diminta menundukkan kaki agar otot lebih rileks. Silahkan tekuk kakinya Pak. Kemudian periksa pada bagian fossa poplitea di daerah sini. Silahkan kembali lagi Pak. Selanjutnya femoralis terletak di daerah lipatan inguinalis di bagian sini. Periksa dengan 4 jari kita. Selanjutnya aorta abdominalis terletak di abdomen pada pasien yang sudah berusia lanjut. Lalu dilihat juga jika ada gangren, periksa dengan cara ditekan, lalu ukurannya berapa, apakah ada tanda nyeri, apakah nyeri atau tidak, dan apakah ada tanda-tanda infeksi seperti nanah. Lalu selanjutnya di sini saya akan melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan kembali dengan sabun. Kesimpulannya, pada pasien ini terdapat iskemia tungkai akut atau iskemia anggota tubuh kronis. Sarannya di sini saya akan merujuk ke spesialis bedah vaskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Gita, dokter yang berjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Ibu siapa Bu namanya? Sri, Ibu Sri, usianya berapa? 45 tahun, 45 tahun. Alamatnya di mana Bu? di Ujung Berung, Ujung Berung. Ibu pendidikan terakhirnya apa? kuliah. Kuliah. Lalu sekarang kerjanya apa Bu? Jadi masak, tukang masak. Tukang masak. Baik Ibu, jadi Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Ini kaki kirinya bengkak. Bengkak ya Bu ya. Apakah ada rasa nyeri juga Bu? Iya, Rasa nyeri ya Bu. Sudah sejak kapan Bu munculnya? udah semingguan. Sudah semingguan ya Bu ya. Nyerinya itu terus menerus atau hilang timbul? Ya kadang ada, kadang enggak. Hilang timbul ya Bu ya. Lalu nyerinya itu timbul pada saat apa Bu kalau boleh tahu? Kalau lagi kerja, lagi berdiri lama gitu. Baik. Lalu Ibu sebelumnya pernah merasakan hal ini juga? Enggak, Lalu Ibu dulu pernah ada di kakinya seperti pembuluh darahnya itu membesar atau timbul biru-biru gitu Bu di kaki? enggak ada. Kalau riwayat pembengkakan di kaki, terutama setelah kegiatan, pernah ada tidak Bu? Enggak, Lalu warna di yang nyerinya itu bagaimana Bu? kayak merah-merah. Ke merah-merah ya Bu ya. Lalu Ibu merasakan ada kulit yang mengeras gitu di bagian yang nyerinya? Enggak ada, biasa aja. Kalau luka ada tidak Bu? Enggak ada. Ibu sebelumnya pernah kecelakaan yang serius atau terkena benturan gitu Bu kakinya? Enggak, Lalu pekerjaan Ibu apakah melibatkan berdiri yang untuk waktu lama Bu? iya, kurang lebih 12 jam. Ibu apakah sebelumnya mengalami trauma Bu? Enggak, Riwayat operasi Bu apakah pernah? enggak, Merokok? enggak, Riwayat penyakit kanker? enggak, Kemoterapi? enggak, Obesitas atau berat badan berlebih? enggak, Riwayat pendarahan? enggak. Ibu sebelumnya apakah sudah berobat atau belum? Udah pakai obat warung, obat nyeri. Pakai obat nyeri ya Bu ya. Baik Ibu, tadi setelah dilakukan anamnesis, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin akan sedikit ada rasa tidak nyaman, tapi Ibu relax saja Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Pertama-tama di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, 6 langkah menurut WHO dan menggunakan sarung tangan. Nah, pada kasus kronis, pasien diminta berdiri, sedangkan pada kasus akut, pasien dalam posisi terlentang karena sedang merasa sakit. Selanjutnya dimulai dari inspeksi, dilihat dari anterior ke posterior, bandingkan ekstremitas kanan dan kirinya, apakah ada edem atau bengkak, lalu apakah ada hiperemik atau perubahan warnanya, lalu apakah ada telangiectasis atau spider vein di daerah sekitar paha. Lalu dilihat juga apa ada various vein atau varices. Lalu dilihat apakah ada hiperpigmentasi, biasanya itu terjadi di daerah ankle atau pada malleolus medialis. Lalu apakah ada lipodermatosklerosis, biasanya itu ada di daerah ankle juga dan akan membentuk gambaran seperti wine glass appearance. Lalu dilihat apakah ada ulcus atau tidak.
Selanjutnya palpasi, bandingkan yang kanan dan kirinya juga. Yang pertama dari suhu, palpasi dengan punggung tangan dari distal hingga ke femoralis, kanan dan kirinya. Lalu dicek apakah pitting atau non pitting edem. Selanjutnya CRT juga diperiksa di semua jari kaki, interpretasinya normalnya kurang dari 2 detik, dan periksa juga pulse arterinya dari inferior ke posterior. Selanjutnya dorsalis pedis di antara jari pertama dan jari kedua di sini. Lalu tibialis posterior di bawah medial malleolus dan tendon Achilles di sini. Selanjutnya poplitea, lutut pasien diminta untuk tekuk, silahkan ditekuk Pak agar ototnya rileks. Periksa pada fossa poplitea di daerah sini dan dengan menggunakan seluruh jari kita. Selanjutnya femoralis terletak di inguinalis, tepat di lipatan paha. Selanjutnya ada tes Brody-Trendelenburg, berfungsi untuk menilai apakah vena savena magna-nya pada saphenofemoralis junction masih kompeten atau tidak. Juga untuk menilai vena perforator di daerah cruris masih cukup kompeten atau tidak. Caranya, pasien diminta terlentang dengan mengangkat kaki. Silakan angkat kakinya Pak. Kemudian kita lihat valisiasnya tampak kolaps karena gaya gravitasi. Lakukan pemasangan tourniquet pada grisophenous vein daerah proksimal, lalu pasien kemudian berdiri tegak dan menilai ketidakmampuan vena saphenous besar dan vena perforator. Selanjutnya human sign, ini untuk yang kasus akut, untuk menilai apakah ada deep vein thrombosis. Caranya menahan salah satu sisi lutut, kemudian kita lakukan dorsofleksi pada plantar pedis. Jika terdapat rasa nyeri pada daerah cruris atau otot betis, maka human sign-nya positif. Lakukan pada kedua tungkainya. Selanjutnya lepaskan sarung tangan dan cuci tangan kembali menggunakan sabun.